Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama di Minggu Advent yang kedua ini, kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah Sang Sumber Kehidupan, yang telah memperkenankan kami untuk merayakan iman di dalam Minggu Advent yang kedua ini. Dan saat ini Tuhan akan menyapa kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu ya Allah, persiapkanlah hidup dan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suatu suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya seorang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu, unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang rindu akan firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dan bapak ibu semua dimanapun panjenengan berada. Hari ini kita akan bersama-sama menghayati iman kita di dalam Minggu Advent yang kedua. Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kita diberikan tema mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan. Nah, mempersiapkan sesuatu yang penting di dalam kehidupan merupakan hal yang sudah biasa kita temui, kita lakukan, dan bahkan kita jalani. Dalam keseharian kita, ada banyak yang juga berpendapat bahwa proses di dalam kehidupan kita, proses yang baik, sering dianggap jauh lebih penting dari sekedar hasil yang baik. Ternyata proses itu jauh lebih penting daripada hasil. Itulah sebagian orang memiliki pendapat seperti itu. Terlebih yang perlu kita persiapkan adalah hidup kita, hati kita, bahwa kita akan menyambut kedatangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kedatangan Tuhan dan kehidupan umat manusia merupakan suatu yang sudah, sedang, dan akan terus terjadi di dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia. Bahkan Tuhan itu diyakini, Tuhan itu selalu hadir di dalam setiap kehidupan umatnya. Ia hadir dalam rupa-rupa bentuk kasih, rupa-rupa kuasa ataupun penyertaan dalam diri seseorang atau bahkan umatnya. Itulah rupa-rupa kehadiran Allah di dalam kehidupan ini. Dan bahkan bacaan leksionari pada Minggu Advent yang kedua ini mengingatkan bahwa betapa pentingnya hidup ini dalam pertobatan dan juga menantikan kedatangannya ketika kita ditunjuk,
dianjurkan, dan bahkan diingatkan untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu Injil Markus yang kita baca pada Minggu Advent yang kedua ini dimulai dengan kalimat yang sangat pendek, padat, tetapi ada pernyataan iman bahwa Yesus dari Nazaret adalah Tuhan yang benar-benar hidup sebagai Kristus yang sudah bangkit, yaitu Allah sendiri. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada ayat yang pertama menjadi tema utama seluruh Injil Markus bahwa Yesus adalah anak Allah yang merupakan sebuah kabar gembira yang ingin diberitakan dengan harapan bahwa pembaca, bahwa umat Kristiani dan bahkan semua ciptaan itu mau percaya dan mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan Injil Markus, tidak seorang pun memahami jati diri Yesus yang sebenarnya. Bahkan para murid yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus tidak bisa mengenali secara 100% kehidupan Tuhan Yesus yang sebenarnya. Meskipun mereka harus hidup bersama, bahkan mereka menerima pengajaran dan bahkan menyaksikan kuasa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Para murid belum bisa mengetahui secara 100% siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, untuk itu ia memberitakan kata kunci dan tujuan dari seluruh bacaan Injil kepada para pembacanya. Bahwa Injil Markus yaitu mengetahui Yesus sebagai anak Allah adalah percaya bahwa ia adalah Mesias yang menderita, yang mati di salib, dan bahkan yang sekarang hidup sebagai Tuhan yang bangkit, memberikan keselamatan bagi manusia. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ia meminta kepada para murid-muridnya untuk percaya dan mengikutnya dengan hidup dalam pelayanan penuh kasih, hidup di dalam hikmat sampai pada kesudahannya di akhir zaman. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hal itu pun merupakan sebuah pilihan hidup yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memilih berkarya di padang gurun dan melakukan baptisan, serta bersuara atau menyuarakan suara pertobatan kepada banyak orang yang ingin hidupnya diperbaharui, yang ingin hidupnya mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, dengan cara dia berproses menyambut kehadiran Tuhan, yaitu bagaimana cara hidupnya memperlihatkan kesederhanaan, penyangkalan diri yang dalam, tidak terikat pada kesenangan duniawi, tetapi hidup secara penuh total, terus bersandar kepada tuntunan dan juga penyertaan Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah proses yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Dia berkhotbah tentang pertobatan dan juga pengampunan dosa. Dijalani dengan hidup di dalam pertobatan yang lahir di dalam kata, di dalam perbuatan, dan juga di dalam iman. Itulah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis saat ini dan seterusnya merupakan salah satu contoh
yang memberikan inspirasi kepada orang beriman, memberikan inspirasi kepada kita semua. Bagaimana kita mempersiapkan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, terlebih di minggu Advent yang kedua ini. Ia memilih berkarya di padang gurun dan melakukan baptisan pertobatan. Ini merupakan sebuah contoh yang harus kita teladani. Ia juga memilih kehidupan yang sederhana, bahwa di dalam kehidupannya pasti akan dipakai oleh Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui bacaan Markus pada minggu Advent yang kedua ini, bagaimana yang diceritakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa panggilan pertobatan ini perlu dilakukan karena umat harus menyadari kelemahannya sehingga bisa saja sewaktu-waktu jatuh di dalam dosa, dan bahkan kita semua sebagai umat Allah pasti hampir sama. Karena sifat kemanusiaan kita yang akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Maka Yohanes Pembaptis menyatakan pertobatan yang sejati, bahkan pertobatan sejati harus diwujud nyatakan dengan mampu mengalahkan kuasa-kuasa seperti simbol-simbol padang gurun. Bahwa kuasa-kuasa di padang gurun ini menggambarkan keberadaan hati manusia. Di padang gurun itu sangat panas. Di padang gurun itu sunyi dan kosong. Inilah bagaimana kita mau menyangkal diri, mau bertobat. Dan bahkan simbol-simbol ini menunjukkan di dalam kehidupan umat, ada kalanya kehidupan manusia itu mengalami yang namanya panas, sepi, dan bahkan kosong. Hatinya panas karena perkataan orang lain yang tidak berkenan di hati. Gampang panas, mudah emosi. Itulah simbol gambaran dari padang gurun. Demikian juga ketika berbeban berat, banyak pikiran, banyak beban yang dialami, maka pikiran kita menjadi kosong sehingga mungkin kita tidak akan melihat cahaya dan bahkan terang yang ada di sekitar kita. Inilah gambaran dari penderitaan, beban yang dialami oleh manusia yang sering membuat kita jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dan akhirnya jalan yang diambil pun melenceng. Karena kita sudah panas, kosong, sepi. Fokus kita sudah teralihkan dengan beban hidup, dengan situasi dan keadaan yang saat ini kita alami. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, oleh karena itu mari kita bersama-sama senantiasa mewujud nyatakan pertobatan yang sejati dengan hati yang dingin serta pikiran yang penuh dengan hikmat firman Tuhan. Agar simbol atau gambaran padang gurun itu tetap bisa kita lalui, tetap bisa kita jalani dengan tuntunan dan pertolongan dari Allah. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, minggu Advent yang kedua ini menjadi waktu yang tepat, di mana firman Tuhan mengingatkan untuk kita kembali mengingat dan bahkan mengingatkan umat percaya tentang pentingnya hidup dalam pertobatan dan menantikan atau menyambut kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama di dalam kehidupan kita, ketika kita mau dipulihkan, ketika kita mau memberikan diri, ketika kita mau bertobat, maka Roh Kudus itu akan tinggal diam di dalam kehidupan kita dan mau berkarya di dalam kehidupan kita untuk kita bisa mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan dan bahkan hati kita.
Minggu Advent yang kedua adalah momen penting di mana kita harus menguasai diri, harus menahan ego, tidak mudah panas, dan jangan sampai pikiran kita kosong karena situasi dan bahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, belajar dari apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis, tetap berani menyuarakan pertobatan, dan secara pribadi juga harus diperbaharui dengan pertobatan secara terus-menerus atau pertobatan senantiasa yang harus kita lakukan sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Selamat menghayati Minggu Advent yang kedua. Selamat mempersiapkan diri dan berilah diri untuk selalu bertobat agar kehidupan kita bisa melihat hikmat dan karya Allah yang akan menolong dan menuntun di dalam perjalanan kita menyambut kedatangan Tuhan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.